أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم باب فضل الصلوات. Bab menerangkan keutamaan sholat. Qala Allah Ta'ala inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kita sekarang menerangkan tentang sholat. Sholat itu secara bahasa lughatan ad-du'a. Salat itu secara bahasa artinya adalah doa. Wa istilahan, kalau menurut istilah ilmu fiqih, seperti apa yang dikatakan oleh Imam Rafi'i, salat itu adalah aqwalun wa af'alun muhtadi'atan bitakbir. Salat itu secara istilah adalah ucapan-ucapan atau af'al, pekerjaan-pekerjaan yang diawali dengan takbiratul ihram, wa muhtatamatun bitaslim, dan diakhiri dengan salam. Bisyaraitu makhsusatin, dengan syarat-syarat yang ditentukan. Nih, salat itu gampangnya gini. Secara bahasa salat itu adalah doa, secara istilah adalah pekerjaan-pekerjaan dan ucapan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan oleh syariat. Jadi sholat ini tidak haram. Jadi kalau ada sekarang, zaman sekarang ada orang-orang yang mengatakan sholat itu asal ingat, ada aliran-aliran di kita itu di Indonesia ini zaman sekarang aneh-aneh. Sholat itu nggak usah ruku, nggak usah sujud, nggak usah apa, asal ingat saja. Hebat benar. Makanya ditanya sama anak kecil, orang yang ngomong itu ditanya sama anak kecil, bukan sama kiai berdebatnya, sama anak kecil. Sama anak kecil ditanya, Pak, kalau Bapak sama Nabi bagus mana? Derajatnya Bapak sama Nabi Muhammad bagus mana? Orang mengatakan itu menjawab, ya bagusan Nabi Muhammad. Sama anak kecil dibalikin. Dah, Nabi aja yang lebih bagus daripada Bapak sholat seperti biasa. Ada takbiratul ihramnya, ada salamnya. Zaman sekarang ada aliran tertentu yang mengatakan sholat itu hanya cukup ingat. Dibantahnya bukan sama kiai, bukan sama ulama. Dibantahnya sama siapa? Sama anak kecil. Hati-hati. Saya dari kemarin mengatakan hati-hati zaman sekarang. Allah mewajibkan kepada kita sholatul mafruḍah, sholat yang diwajibkan 5. Ya kan? Zuhur. Kalau dalam kitab fikih dikatakan kenapa disebut zuhurun? Karena zahiratun waston nahari. Para ulama fikih mengatakan, kalau kamu baca kitab syarah fikih, kenapa disebut diantara kenapa ilat disebut sholat zuhur? Karena zahiratun waston nahari. Karena sholat zuhur itu dilakukan zahiratun, secara jelas tampak di waktu wasatun nahari, di waktu pertengahan siang. Makanya disebutnya sholat zuhur.
Kenapa disebut sholat asar? Para ulama fikih mengatakan li mu'asharatiha bil hurubi. Karena liqaribiha, karena dekatnya melakukan sholat asar ini dekat kepada hurufnya syams. Apa? Dekat, waktunya dekat terhadap apa? Terbenamnya matahari. Maka disebut sholat asar. Ini mas saya baca di kitab Taufik. Apa maksudnya sholat maghrib? Lihurubiha. Karena dilakukan sholat maghrib itu adalah pada saat terbenamnya matahari. Apa itu sholat Aisyah? Para ulama mengatakan karena awalul lail, sholat Isya ini dilakukan pada awalnya, bukan awal lail bahasanya, awal zalam, awalnya gelap. Awalnya gelap. Kenapa disebut sholat subuh? Awalan nahar. Karena dilakukan pada sholat pada awalnya. Itu kalau baca kitab syarah kitab-kitab. Sholat. Allah berfirman, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ini keutamaan sholat fardu. Bahwa sholat fardu itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Pertanyaannya, sholat yang bagaimana? Allah memerintahkan kepada kita untuk melakukan sholat, mendirikan sholat. Makanya kalau baca ayat Al-Quran itu bahasanya aqimus sholat, dirikanlah sholat, bukan lakukan sholat. Kalau fi'al sholat ada di bawah iqamis sholat. Maknanya apa iqamis sholat? Mendirikan sholat panjang, mendirikan sholat itu apa? Sholat dengan benar secara syariat fiqihnya. Dan apa? Al-khusyuk, mutakhasyi'in. Sholat dengan khusyuk. Jadi ketika seorang melakukan sholat dengan benar, syarat sahnya, rukunnya sholat, tahu bagaimana dia sholatnya bagaimana yang benar, bacaannya yang benar, dan hatinya mutakhasyi'in, hatinya khusyuk, maka sholat seperti itulah yang bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Kewajiban kita itu sholat seperti itu. Permasalahannya bagaimana cara sholat khusyuk. Allah menuntut kepada kita untuk mendirikan sholat, melakukan sholat yang khusyuk. Kita tidak tahu bagaimana cara sholat yang khusyuk. Makanya cara sholat yang khusyuk adalah syaratnya adalah ilmu. Kewajiban kita makanya adalah mencari ilmu. Tidak mungkin orang punya sholat yang khusyuk kalau tanpa ilmu. Ada kewajiban kita, makanya apa hukumnya orang belajar ilmu sholat? Apa hukumnya? Fardu ain. Fardu ain. Kewajiban yang dibebankan kepada setiap orang, setiap individu. La yasqutu, tidak gugur ketika idza fa'ala ba'duhu, tidak akan bisa gugur kewajiban itu ketika sebagian orang melakukan. Kenapa? Fardu ain itu kewajiban yang dibebankan kepada setiap orang, setiap individu. Jadi kalau ada orang tidak mau belajar tentang bagaimana caranya sholat, maka cara ukuran fikir dia berdosa sebenarnya. Berdosa. Jadi kalau kamu sekarang udah gede kayak gini tidak mau belajar tentang sholat, berdosa. Karena apa? Belajar sholat hukumnya adalah fardu ain. Belajar ilmunya. Karena apa? Soal dengan perintah Allah.
bahwa kita di dalam sholat itu benar khusyuk. Nah, sholat yang seperti itulah tadi, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Itu sholat. Sholat itu hanya agama, ya. As-sholatu imam, faman aqamaha faqad aqamat, wa man tarakaha faqad. Sholat itu hanya agama. Barang siapa yang mendirikan sholat, mendirikan agama. Barang siapa yang meninggalkan sholat, sama dengan menghancurkan agama. Saya sebenarnya mau menerangin fikihnya nanti, pembukaan dulu ini. Jadi siapa yang menghancurkan agama pada dasarnya? Siapa yang menghancurkan agama? Adalah orang-orang yang ngaku muslim tapi tidak pernah sholat. Kalau lihat hadis hadis, wa man tarakaha faqad hadaman. Orang yang meninggalkan sholat, maka dia sungguh telah menghancurkan. 5 waktu sholat. Jadi kalau ada aliran-aliran tertentu zaman sekarang ngajak sama kalian sholatnya itu dua waktu, atau justru orang tidak ada kewajiban sholat, jelas sesatnya. Jadi tidak boleh diikuti. Paham gak? Hadis Rasul mengatakan begitu, aman taraka faqad hadaman. Orang yang meninggalkan sholat itu sama dengan menghancurkan agama. Paham nih? Makanya ada tanggung jawab yang besar kamu. Tanggung jawab apa? Bagaimana caranya kita sholat bisa benar? Apa yang diucapkan kita benar bacaannya, tahu maknanya, tahu ayat gerakannya pun benar, seperti yang diajarkan oleh kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham nih? Paham nggak? Ini saya menggunakan fikihnya. Ada kewajiban kita. Syurutu sihhati sholati. Belum kepada masuk pada rukun. Sebelum sholat itu ada kewajiban kita. Syurutu sholati. Syurutus sholati. Ay syurutu sihhati sholat. Syarat-syarat sahnya melakukan sholat. Nih, Ustaz bosan banget ini, sering banget diajarin. Bosan nggak? Bosan nggak? Awas, hati-hati kamu. Jangan bosan. Di pesantren itu, kalau kamu tahu pesantren, ngaji fikih itu bolak-balik sampai beberapa kali. Nggak ada yang bosan tuh di pesantren. Masa kamu baru ngaji sekali udah bosan? Udah lupa lagi, bosan kan? Ya kan? Misalnya kayak anak kecil belajarnya, nggak apa-apa kayak anak kecil, yang penting benar. Daripada kayak anak gede tapi salah, mending mana? Mending mana? Mending kayak anak kecil tidak benar. Ya. Syarat hanya sholat. Yang pertama, ini penting. Taharatul a'dha. Sucinya anggota badan. Suci dari apa yang pertama nih? Anil hadasi. Dari apa? Dari hadas. Hadas itu ada 2. Tahu kan? Ini nggak apa-apa anak kuliah belajar gini, jangan malu ya. Malu nggak? Hadas itu 2, ada hadas asghar, apa asghar? Hadas kecil, ada hadas besar. Hadas kecil cara mensucikannya bagaimana? Berwudu. Hadas besar dengan mandi besar. Jadi kalau ada orang sholat tidak wudu sah nggak? Tidak sah. Tidak sah. Bagaimana kalau tidak ada air? Tayamum ada penggantinya.
Bagaimana Ustaz kalau sekarang orang junub, jinabah, punya hadas besar, tidak ada air, sama tayamum penggantinya. Paham nggak? Cuma ini penting, kalau wudhu atau mandi besar niatnya adalah menghilangkan hadas, tapi kalau tayamum niatnya bukan menghilangkan hadas, istibahah. Tahu istibahah? Membolehkan. Jadi nawaitu tayamum li istibahati sholati, bukan li rabil hadasi. Ngerti nggak? Ustaz, bagaimana kalau suatu kondisi tidak ada air, tidak ada tanah, ya, tidak ada air, tanahnya najis semua, bagaimana? Bagaimana? Wajib sholat nggak? Wajib sholat nggak? Wajib. Ini kamu dimantiin. Halo. Jadi kalau kondisinya itu adalah seperti itu, datang kewajiban sholat, maka wajib sholat. Tetapi apa? Wajib i'adah. Secara fikih wajib apa? Wajib i'adah. Apa i'adah? Apa i'adah? Wajib mengulang ketika dia menemukan air atau tanah yang suci. Paham nggak? Kalau suatu kondisi di hutan gitu. Hutannya tanahnya najis semua, pakaian kamu najis semua, badan kamu najis semua, air nggak ada. Datang waktu sholat, wajib sholat, wajib. Tapi wajib apa nanti? Ya ada. Paham? Paham nggak nih? Saya bertanya. Ini suci dari hadas, anil hadasi. Yang kedua, at-taharatu anin najisi. At-taharatu anin najis. Suci dari najis. Suci dari mana maksudnya? Baik fi saubihi, dalam pakaiannya, au badanihi, atau dalam badannya, au makanihi, atau dalam tempatnya. Nih lihat. Jadi kalau kamu sholat, badan kamu najis, tidak sah. Badannya suci, tapi pakaiannya najis, tidak sah. Pakaiannya suci, badannya najis, tapi tempat yang kamu injak, tempat yang kamu kena kepada badan kamu ketika sholat, maka sholatnya pun tidak sah. Makan itu mana tempat? Tempat itu maksudnya tempat sholatnya, ngerti nggak? Bukan satu kucing yang harus suci semua, bukan. Bahkan para ulama mengatakan makruh hukumnya, sah sholatnya ketika orang sholat begini, lihat. Ini ada sana nih. Kamu BAB di sini. Nih. Saya lagi sholat BAB. Lagi sholat tiba-tiba kamu BAB. Saya udah gini. Saya sholat kan sujud tuh. Tapi saya nggak kena tapi benar gini. Nih. Ini para ulama mengatakan sah hukum. Karena yang dimaksud dengan makan di situ adalah apa-apa yalhaqu, yang nempel kepada badan. Tapi kalau sengaja udah tahu ada najis di sini, kamu sengaja sholat di depan najis, tempatnya masih ada, makruh hukumnya. Tapi sah sholatnya. Apa nanti nggak? Paham nggak? Nanti? Lanjut. Yang ketiga adalah satrul aurati. Apa? Satrul aurati. Menutup aurat. Dan
Wajib hukumnya sholat itu sah kalau tertutup auratnya. Aurat laki-laki adalah baina surati wa rukbah, antara pusar dan dua lutut. Antara loh. Mananya apa para ulama fikih? Pusarnya itu tidak aurat. Ma baina surati wa rukbah. Jadi apa-apa di antara pusar dan lutut. Pusarnya itu tidak aurat. Tetapi kalau orang menutup pusarnya jadi wajib kalau memang pas pusar bisa terbuka. Ngerti nggak? Jadi kalau kamu sholat sekarang hanya pakai sarung panjang segini sampai sini, sah nggak sholatnya? Sah. Karena apa? Orangnya tertutup. Cuma mikir 2 kali atau 20 kali mikir, masa sholat pakai kayak gitu aja? Tapi pada dasarnya sah. Lihat, apa yang menutupnya? Harus dengan ain, dengan benda. Benda apa? Benda yang bisa menghalangi pandangan mata, yang bisa merubah launal basar, yang bisa merubah warna kulit. Jadi pada dasarnya nih, kalau ada laki-laki sholat pakai legging, itu nggak? Atau perempuan sholat pakai legging, tipis kan? Tapi kan tertutup nggak? Sah nggak sholatnya? Sah, cuma tidak sopan. Karena intinya benda yang bisa menutup warna kulit. Nih, saya sering lihat tuh anak-anak mahasiswa laki-laki itu suka pakai apa? Celana jeansnya itu atau celananya segini nih. Sininya kan yang kelihatan nih, kalau ruku itu kelihatan banget auratnya itu. Itu tidak sah kamu kayak gitu. Ya, banyak loh anak-anak mahasiswa itu pakai celana panjang tapi segini. Jadi kalau pas ruku itu mending kalau kamu bajunya agak panjang, mending. Ini udah pakai kaosnya segini gitu kan. Jadi pas rukunya kelihatan begini. Itu terlihat orang, itu tidak sah. Paham nggak? Ada bolong, kamu tidak sah juga. Kamu jangan gaul di bawah sholat. Mentang-mentang kamu anak gaul, ininya dibolongin, sholat seenaknya, nggak boleh. Benar? Jadi syarat-syaratnya sholat adalah satrul aurat yang menutup. Apa auratnya perempuan? Jami'ul badan. Kalau auratnya perempuan itu dalam sholat jami'ul badan, semua anggota badan, illal wajah wal kafain, kecuali wajah dan 2 telapak tangan, ma'al kawaini, beserta 2 pergelangannya. Itu tidak aurat. Paham nggak? Jadi perempuan itu ada 1 lembar sehelai saja rambut kamu keluar, kamu tidak sah sholat di sekolah. Paham nih? Itu banyak orang tidak tahu, perempuan sholatnya kadang kakinya kelihatan begini, pakai mukenanya kadang ini apa tertutup tapi mukenanya segini, salah. Baik, kecuali pakai kaos kaki boleh. Paham nggak? Perempuan bolong loh kamu. Laki-laki kalau pakai jeans, pakai celana bolong, kelihatan kulitnya, maka tidak sah. Paham nggak? Paham nih? Lanjut. Nanti boleh bertanya. Nggak apa-apa, jangan bosan. Lanjut. Yang keempat adalah ala ilmu bidukhulil waktu. Mengetahui dengan yakin telah masuk waktu sholat. Hati-hati nih. Jadi kalau kamu sudah yakin masuk sholat, sah sholatnya. Tapi kalau kamu ragu-ragu, tidak sah sholat. Suatu ketika kamu pergi ke gunung kemana gitu ya, gunung, tidak terdengar adzan, tidak bawa jam diibaratkan. Kamu hanya nyangka-nyangka. Sebenarnya ada petunjuk alam itu ada. Kalau dalam nanti minggu depan mungkin saya menerangkan waktu-waktu sholat secara ukuran matahari. Misalnya ada kondisi kamu ini udah waktu sholat zuhur belum ya?
Tiba-tiba kamu sholat aja lah. Itu tidak sah sholatnya kamu. Walaupun kebetulan udah. Ngerti gak? Karena apa? Karena keraguan itu menjadikan orang tidak sah sholatnya. Jadi wajib hukumnya syaratnya sholat adalah al-ilmu bidukhulil waqti. Yakin dia mengetahui bahwa pada saat ini sudah masuk waktu sholat. Paham gak? Ibarat paham gak kan? Serius. Paham? Jadi walaupun kebetulan udah masuk tapi ragu-ragu tidak sah. Yang terakhir, istiqbalul qiblah. Menghadap kiblat. Lihat. Menghadap kiblat dalam sholat bisadri, dengan dada. Apa? Jika orang sholat begini, walaupun mukanya menghadap ke kiblat, kakinya ke kiblat, tapi dadanya begini, maka tidak. Ya, kayak tokoh apa yang ini? Selalu. Kenapa yang wajib istiqbal kiblat adalah bisadri, dengan dada? Hati-hati itu ada ketika sholat, kamu ketika salam. Saya lihat sering loh. Kamu kalau salam itu keterlaluan. Salam itu sunahnya begini sebenarnya. Terlihat ini apa? Apa fakhr? Fakhr itu pipi. Cukup. Assalamualaikum. Itu lihat pipi. Diibaratkan kalau orang belakang itu, kalau kamu nengok itu kelihatan pipi kamu, ngerti nggak? Jadi kalau kamu sholatnya begini, Assalamualaikum. Suka ada loh. Maka dadanya berubah dari arah kiblat, maka itu bisa batal sholat. Hati-hati. Banyak loh saya lihat orang di sini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jadi kayak bukan dadanya. Yang disunahkan itu adalah wajahnya. Sampai diibaratkan orang yang di belakang itu melihat pipi kamu. Assalamualaikum. Paham? Jadi wajib sholat itu adalah menghadap kiblat. Bagaimana kalau tidak menghadap kiblat? La yasihu, tidak sah. Boleh nggak meninggalkan kiblat? Boleh dalam dua keadaan. Boleh. Yang pertama ada yang disebut dengan syiddatil khauf. Sholat dalam keadaan sangat takut. Sangat takut ini banyak. Yang pertama yang paling jelas, idza iltahama al-qitalu. Yang pertama ada ketika berkecamuknya perang. Paham gak? Ketika berkecamuknya perang, maka orang boleh sholat tidak menghadap kiblat. Pokoknya kalau berkecamuknya perang itu sampai orang melakukan gerakan beberapa kali boleh. Kalau kamu sholat biasa begini, melakukan beberapa gerakan 3 kali berturut-turut tidak sah secara fikih. Kamu sholat begini, Allahu Akbar. Batal sholatnya, atau sholat batal sholat. Tapi ketika perang nggak apa-apa. Idza tahama, ketika perangnya berkecamuk, melakukan pekerjaan apa saja banyak saja. Kamu sambil lari, sampai sholat nggak apa? Betul. Syiddatil khauf. Atau kalau dalam kitab Minhajul Qawim itu sampai ketika dikejar-kejar binatang buas. Jadi kamu ketika main ke hutan, datang waktu sholat, pas datang waktu sholat pada kejar-kejar harimau, sholat sambil wow, lari nggak apa? Betul. Dikejar-kejar oleh orang zalim. Orang mau dipenjara tidak bersalah, dizalimi, dikejar-kejar, sholat boleh. Namanya apa? Syiddatil. Paham nggak? Dan yang kedua adalah as-salatu sunnah fi safar. As-salatu fi safar, sholat sunnah dalam perjalanan. Sholat sunnah perjalanan boleh. Selain itu, semua sholat wajib istiqbalul qiblah. Wajib menghadap kiblat. Paham? Apa tak? Ini sholat.
Betapa orang pentingnya sholat. Wajib sekali lagi hukumnya orang belajar tentang bagaimana cara sholat. Ini baru pembukaan syarat sahnya sholat, belum masuk kepada rukun sholat. Tapi harus tahu itu diantara. Paham? Udah? Jadi kalau kamu sekarang sholatnya sholat benar, seperti sholat tapi masih banyak maksiat, ya, ibadahnya malas, yang lainnya, apa artinya? Sholat kamu tuh belum benar sebenarnya. Mau bener gimana sholat sambil ngantuk-ngantuk, khusyuknya gimana? Ya kan? Sholat aja hampir jatuh kamu sholat subuh. Bagaimana disebut khusyuk? Hah? Orang baca Fatihah aja kamu sampai lupa memutar. Pas udah mau salam, nggak baca Fatihah tadi yang pertama sama yang kedua. Ini disebut khusyuknya gimana kamu? Paham? Sholat, jagalah sholat, maka kamu akan dijaga oleh Allah. Perhatikanlah sholat, maka kamu akan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sia-siakan sholat, maka kamu tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jaga sholat, jangan sia-siakan sholat. Apa maknanya menyia-nyiakan sholat? Kalau kamu baca dalam kitab tafsir, di antaranya kategori menyia-nyiakan sholat nih. Satu orang menanti-nanti sholat, menunda-nunda sholat sampai akhir waktu. Itu kategori menyia-nyiakan. Yang kedua, sholat tidak dengan rukunnya, tidak dengan syariat yang benar. Paham? Hati-hati. Jagalah sholat. Ketika kamu minta tolong kepada Allah, jagalah sholat. Ingat, dalam kondisi apapun kamu tidak boleh meninggalkan sholat. Udurnya sholat hanya ada dua. Azarus sholat isnani. Udurnya sholat hanya ada dua. Selain dua itu, dosa kamu kalau tidak sholat. Yang pertama adalah apa? An-nisyan. An-nisyanu yang pertama. Apa an-nisyan? Lupa. Jadi kalau kamu lupa nggak dosa, tapi nanti kalau ingat wajib qada. Sama. Yang kedua apa? An-naumu. Apa naum? Tidur. Benar. Tapi tidurnya sebelum datang waktu sholat. Pas ada tidur bangun udah habis mah kamu dosa kamu. Iya benar, kamu tidur malam bablas, bangun jam 10, nggak dengar adzan, nggak ada yang ngebangunin, udah kamu saking sukanya tidur gitu. Bukan saking capeknya, nggak ada yang capek kamu. Saking sukanya tidur, akhirnya kamu udah bablas, tidak dosa kamu. Tapi kalau tidur malam pas ada yang azan, Allahu Akbar, kamu sadar subuh, bangun lagi, tidur lagi, bangun jam 10, maka dari mulai kamu terdengar azan itu sampai jam 10 kamu berdosa selamanya. Sama, jangan menyia-nyiakan sholat. Mahasiswi, lagi jaga sholat. Gimana? Sepandai-pandainya kamu, kalau kamu tidak melakukan sholat, ini hanya menjadi sia-sia belaka yang lain. Tidak ada artinya kamu. Sepintar-pintarnya kamu, setinggi-tingginya kamu kuliah, kamu meninggalkan sholat, tidak ada apa-apanya kamu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pasti celaka fid dunya wal akhirah. Akan mendapat apa? Al-khusran, kecelakaan dunia dan akhirat. Nauzubillah min. Paham? Pertanyaan? Pak dulu. Ya, Pak. Ya. Ya, Pak. Ini penting nih. Jadi ketika orang dekat Masjidil Haram,
maka wajib secara yakin ainnya menghadap kiblat. Nanti nggak Pak? Jadi kalau kamu di Masjidil Haram di Mekah, pernah Mekah belum? Belum kan? Belum kan? Seandainya lah kamu, seandainya ini Ka'bah, kamu dekatnya, kamu harus yakin bahwa dada kamu itu menghadap Ka'bah. Ainnya yakin. Bagaimana kalau ba'id, jauh, bil ijtihad? Yakinnya itu dengan apa? Dengan ijtihad. Tetapi ijtihadnya dengan ilmu, bukan dengan perasaan. Paham nggak? Oh, ijtihad itu bukan dengan perasaan, dengan ilmu. Makanya ada kompas, ada cara mengukur arah kiblat dari Indonesia. Yakin kamu menghadap kiblat sholatnya? Yakin benar Ka'bah nggak? Yakin dengan apa? Bil ijtihad, dengan keilmuan, dengan alat, dengan cara. Nah, keilmuan itu kan berubah ya. Benar nggak? Zaman dulu mungkin hanya pakai kompas dan pakai apa gitu. Yakinnya memang ke sana. Tiba-tiba kalau sekarang ditemukan ada alat yang lebih canggih lagi, itu kurang sedikit itu. Bagaimana? Maka yang dulunya tetap sah. Tapi yang sekarang kalau memang ada keilmuan yang yang lebih Ya, yang lebih kuat alasannya, maka ikuti itu. Asal tadi ijtihadnya dengan ilmu. Ya harus ikut. Jangan meyakini sesuatu yang sudah jadul. Kalau memang alat itu lebih bisa dipercaya. Tapi sholat yang dulu sah. Gitu Pak. Ya. Nah, ya kan. Jadi kalau dalam kitab fikih Pak, dalam Minhajul Qawaim tidak sah itu. Harusnya kalau memang imam meyakini bahwa arah kiblatnya itu, sekarang di masjid itu udah ada garis begini gitu ya, masjidnya menghadap ke sana, makmumnya menghadap ke sana semua, imamnya agak mencong begini, jangan dimakmumin sama kamu kalau kamu yakin itu salah, ngerti nggak? Kecuali imamnya ngasih tahu, oh ini tuh udah diukur jamaah semua, jadi masjid ini kurang kiblat ke arah kanan, jadi semuanya agak miring, itu benar, kayak gitu. Tapi kalau memang pakai kekeh tidak sah berjamaah. Ini kekeh ke sana, ini kekeh ke sana, tidak sah berjamaahnya justru. Gitu Pak. Jadi harus begitu. Jadi jangan, kalau imam memang mengetahuinya dengan ilmu, saya tahu makmumnya semua. Yang saya makmumnya tetap lurus, imamnya mencong, malah jadi tidak sah berjamaah. Gitu Pak. Ada lagi? Kamu dulu, terkait menghadap kiblat tadi, misalkan dalam perjalanan itu kita baiknya sholat di perjalanan itu sama muqaddimnya atau gimana? Kan menghadap kiblatnya kan kita nggak bisa. Iya, jadi semua sholat itu menghadap kiblat, kecuali tadi dalam dua keadaan. Ada para ulama fikih mengatakan sholat dihormatil waktu. Ketika dalam kondisi tidak bisa kemana-mana gitu, sholat fardu, sholat dihormatil waktu, tapi tadi wajib al-i'adah, wajib mengulang. Begitu. Kalau kita fikir terkait apa? Jamak qashar misalkan zuhur sama asar. Jadi pas misalkan dikerjakan di asar itu, yang di jamak itu dua-duanya diniatin zuhur sama asar atau asarnya atau zuhurnya aja. Jamak qashar. Jadi jamak qashar itu kalau jamak takdim wajib niatnya itu di takbiratul ihram yang pertama. Salat yang pertama atau dalam salat yang pertama lah sebelum salam. Masih boleh. Ngerti enggak? Jadi niat saya menjamak takdim sholat zuhur dan asar gitu. Jadi sholat yang keduanya tidak usah niat lagi. Nah, kecuali jamak takhir. Kalau jamak takhir kamu niatnya adalah ketika datang azan yang pertama, sholat waktu yang pertama. Nanti ya, ketika di jalan kamu datang azan, niat saya menjamak takhir gitu. Ada lagi? Satu lagi lah. Apa? Ya, ini penting. Ada kewajiban kita itu amar ma'ruf nahi munkar. Jadi ketika kita di kosan sama teman kamu ada kewajiban untuk mengingatkan teman kamu. Tetapi tidak wajib hukumnya harus setiap saat. Sebenarnya
Tapi bagusnya setiap saat kalau kamu memang ini, betul. Iya ada kewajiban kita amar ma'ruf nahi munkar. Karena kalau tidak ada amar ma'ruf nahi munkar, celaka semua kamu. Saya pernah mencerita ya, diibaratkan kapal. Amar ma'ruf nahi munkar itu diibaratkan kapal. Kata Rasulullah dalam kitab Riyadhus Shalihin hadis, satu kapal di Rasul menggambarkan ada satu kapal. Ada 2 tingkat yang bawah dan tingkat yang atas. Orang di bawah itu kalau mau air bersih naik ke atas, ngambil dulu. Suatu ketika orang yang di bawah ini, ngapain ke atas? Kita bolongin aja airnya, kapalnya, biar cepat. Orang di atas melihat. Kalau orang di atas diam saja, maka kapal itu kalau bolong celakanya yang di bawah apa semuanya. Maka kalau dibiarin saja tidak ada amar ma'ruf nahi munkar, dibolongin kapal itu, tenggelam semuanya. Amar ma'ruf nahi munkar seperti itu. Allah menurunkan azab itu bukan hanya kepada orang-orang yang maksiat. Azab Allah kadang kena sama orang yang sholat. Benar? Tapi apa? Tidak amar ma'ruf nahi. Dengar ya? Takut pada kuliah kasihan. Betul gitu. Dulu Al-Fatihah.